Apa sih sebenarnya yang terjadi di manusia ketika perasaannya diinvalidasi? Prinsipnya gini, orang mencari apa yang nggak didapatkan. Ketika dia nggak mendapatkan validasi yang cukup, dia jadinya mencari berlebihan. Jadi dia akan mencoba berbagai cara untuk mengenali gimana supaya mendapatkan the glimpse in the mother's eyes. Dia jadi berpikir, pokoknya aku harus mendapatkan validasi itu jadi misi personal dia. Tapi kan kadang-kadang tuh oknum-oknum tertentu rasa kayak gue kan ngelakuin itu biar mentalnya baja. Sayangnya ya, niat yang baik kayak gitu kan belum tentu juga bakal membuat anak ini menjadi bagus. Yang ada dia bakal merasa, aku ternyata nggak kuat, ternyata aku nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tuaku. Iya. Kapan validasi ini bentuknya udah mulai nggak bagus? Kita over validation ke orang ini. Ketika validasi itu bukan lagi cuma di perasaan, tapi kita mulai menuju ke perilaku. Validasi tanpa refleksi itu berbahaya. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Ruang Tunggu. Seperti di pertemuan pertama kita udah bahas tentang self-diagnose dan kita janjikan juga kita bakal bahas tentang self-validation sama invalidation. Katanya mau bawa bintang tamu. Iya, kita bawa bintang tamu hari ini. Bintang tamunya tapi berhalangan hadir karena beda realita sama Siapa kita. sih? Gue lupa mau ngundang siapa. Ngundang ChatGPT, realitanya beda sama kita. Oke. Susah kita ngundang AI di sini. Coba di editor kasih AI di sini. Nagote Yena yang sudah berubah jadi AI. AI ini yang tadi jago untuk memvalidasi terus-terusannya. Iya, emang dia jagonya validasi. Kan algoritma tuh jago validasi. Betul. Kita lagi butuh apa dikeluarin apa sama dia. Betul banget. Kadang-kadang kalau kita nggak ngomong juga, dia udah dengerin. Gawat juga ya. Gawat banget. Jadi misalnya nih, aku ngomong liburan. Nah ini nih, tiba-tiba algoritma di handphone aku isinya tiket pesawat semua. Yes, dan itu kan didesain untuk membuat kita menjadi senang. Itu kayak divalidasi. Iya nih kamu harus liburan Iya nih. nih kita harus liburan. Padahal Nah. sebenarnya nggak butuh. Orang rekening aku nggak cukup untuk Betul. liburan. Bagi orang yang nggak menyadari, mungkin kan seolah-olah wah bagus nih, kayak semesta mengerti aku. Tapi Iya. hati-hati. Iya, betul. Tahu nggak bahwa ternyata terlalu banyak divalidasi itu bisa nggak bagus juga. Oke, langsung aja kali ya masuk ke topik validasi dan invalidasi. Tapi kita mulai dulu dari invalidasinya dulu deh. Apa sih sebenarnya yang terjadi di manusia ketika perasaannya diinvalidasi? Oke. Kayak di otak tuh apa sih yang invalidasi dulu terjadi? Iya. Yap. Jadi orang yang tadi jadi mencari validasi berlebihan, prinsipnya gini, orang mencari apa yang nggak didapatkan. Ketika dia tidak mendapatkan uang, dia cari uang. Ketika nggak Yeah. dapat makan, dia cari makan. Nah, ketika dia nggak mendapatkan validasi yang cukup, dia jadinya mencari berlebihan. Jadi kita perlu benar nih tahu dulu tentang kenapa sih invalidasi itu bisa terjadi dan kenapa itu penting. Pada dasarnya gini, seorang anak itu kan tumbuh kembang, ya dia tumbuh mencoba untuk mengenali dunia. Bayangin kamu menjadi anak itu seperti nih, kita kayak orang dewasa, kita susah nih berpikir sebagai anak. Jadi cara gampangnya adalah bayangin kamu tiba-tiba ditarik ke planet berbeda, terus kamu di situ hidup. Kamu nggak ngerti bahasa di situ, nggak ngerti gimana kebudayaan, kebiasaan di situ. Akhirnya kamu jadi taunya dengan pelan-pelan mencoba untuk mengenali. Nah, yang kamu tahu adalah bahwa ketika misalnya orang di sana senyum, artinya itu bagus. Ketika planet ini senyum, bagus. Nah, kita bakal mencoba segala macam. Misalnya kita coba melompat. Pas kita melompat, mereka jadi senyum, tepuk tangan. Kita tahu, oh di tempat ini berarti budayanya adalah aku harus melompat setiap kali ngomong. Kita belajar dari situ, oke? Dan kenapa kita butuh validasi itu? Supaya kita tahu bahwa yang kita lakukan ini benar. Kita hadir di planet ini, benar nih sesuai dengan norma yang berlaku. Iya. Anak juga kayak gitu. Jadi dia akan mencoba berbagai cara untuk mengenali gimana supaya mendapatkan yang disebut tuh sebagai the glimpse in the mother's eyes. Mata ibunya berbinar-binar, ayahnya juga berbinar-binar. Jadi dia akan mencoba. Nah, di kondisi yang normal ya, seorang anak mungkin akan mencoba untuk menyanyi, lalu dipuji. Weh, hebat. Menggambar, gambarnya berantakan tapi hebat kamu berani untuk mencoba. Bagus, lama-lama dia merasa, oh inilah cara aku untuk hidup, yaitu dengan mencoba hal-hal baru. Kalau dia nggak divalidasi ketika dia bisa gambar, kasih lihat, duh kok gambarnya begini sih, ini warnanya kurang bagus. Dia nggak berhenti mencoba, dia malah mencoba lebih keras lagi. Betul. Dan kalau misalnya bahwa dia jadi memperbaiki versi menggambarnya, nah ini bagus nih, hebat kamu. Nah jadi mendapatkan ada rasa puas di situ. Tapi yang sering terjadi kan, keluarga agak pelit ya kalau misalnya udah dia pelit satu hal, dibikin baru kan, nah ini bagus nih, nah lain kali kamu harus lebih bagus lagi.
Lagi-lagi Iya. merasa kurang. Iya. Akibatnya apa? Ketika dia kurang dapat validasi yang cukup, dia jadi berpikir pokoknya aku harus mendapatkan validasi itu, dan pas tumbuh besar jadi misi personal dia. Ah, Ya. bahkan ketika sudah dari sekitarnya dibilang cukup, dia belum merasa puas itu ya. Yes, nggak ada perasaan selesai. Kita pernah Iya. bahas ya tentang people pleaser kan. Iya, People iya, pleaser juga masalahnya kan merasa nggak selesai ketika ngebantu orang, perasaan selesai itu nggak ada. Ini pun sama, ketika dia kurang divalidasi, akhirnya dia mendapatkan, tetap tuh nggak berasa penuh, jadi berasa ada yang kurang nih. Jangan-jangan aku harus begini lagi. Nah, itu yang membuat dia akhirnya menjadi fishing for compliments berlebihan. Nah, itu adalah kalau misalnya orang yang tadi kurang mendapatkan validasi itu. Iya. Tapi kan kadang-kadang tuh ada oknum-oknum tertentu atau pihak-pihak tertentu yang merasa kayak ya gue kan ngelakuin itu biar mentalnya baja, Betul. biar dia terus mencoba, biar dia tidak gampang merasa puas. Betul sekali. Bener nggak sih kayak gitu-gitu tuh, atau malah sebenarnya dampaknya sebaliknya loh gitu? Sayangnya ya niat yang baik kayak gitu kan belum tentu juga bakal membuat anak ini menjadi bagus. Ingat gini, tiap manusia kan desainnya berbeda-beda. Memang ada beberapa manusia yang mungkin ya butuh untuk dipush, butuh untuk dipaksa, butuh untuk bahkan direndahkan supaya dia mau membuktikan, aku bisa kok, aku mau buktikan. Tapi kan nggak semua kayak gitu. Gimana kalau dia adalah seorang anak yang hatinya lembut, yang dia merasa bahwa aduh aku udah berusaha terbaik yang aku bisa, lagi-lagi diinvalidasi. Bukannya dia malah semangat, malah tadi malam jadi hancur. Nah, tentang begini, mungkin aku akan analogikannya sama ya, dulu kita pernah bahas tentang olahraga. Ya. Nah, apakah boleh kita menyuruh anak berolahraga dengan tujuan supaya badannya jadi kuat dan sehat? Tentu saja boleh. Tapi kalau misalnya sekarang biar badan kamu kuat dan sehat, kamu sekarang keluar jam 5 pagi, kamu lari 10 km, besok lagi kayak gitu tanpa anaknya siap, bukan jadi kuat. Yang ada dia bakal merasa, aku ternyata nggak kuat, ternyata aku nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tuaku. Jadi boleh memberikan pressure, tapi tolong disesuaikan dong dengan kapasitasnya. Kalau kayak gitu nih, aku jadi kepikiran juga. Kan kebanyakan korban-korban dari invalidasi ini itu juga sering kali mengrepresi perasaannya atau Betul. emosinya kan. Jadi kayak nggak boleh sedih, ataupun kayak ya perasaannya jadi diinvalidasi juga kan. Nah, ketika itu kan dewasa tuh jadi terbawa juga tuh. Gimana sih saat dia dewasa, dia kayak berkenalan kembali sama emosinya. Baik. Kita pernah bahas tentang ini, avoidant attachment ya. Iya. Yang terjadi ketika seseorang awalnya tuh avoidant attachment itu dia cenderung untuk mau mengekspresikan satu perasaan, entah dia marah, senang, sedih, malu dan lain-lainnya. Tapi biasanya keluarga yang bakal kayak tadi tuh, nggak boleh kayak gitu. Iya. Ketika dia misalnya bahkan ketawa pun ketawa dengan senang hati, nggak boleh kayak gitu. Iya. Nggak sopan. Nggak gitu. sopan dianggapnya. Jadi dia mulai nganggap, oh ada perasaan yang salah. Kadang-kadang mungkin spesifik, cuma nggak boleh marah, memukul, dihentikan. Bagus. Ya, memang harus seperti gitu. Iya. Tapi bayangin kalau dikit-dikit nggak boleh nangis, nggak boleh marah, nggak boleh kesel. Betul, dia jadi merepresikan. Dan represi itu karena dia berusaha untuk merasa aman. Bagi dia, merasa aman adalah dengan tidak menunjukkan perasaan itu. Jadi ketika dia dewasa dan mau berubah, ya, ini jadi pertanyaan, kenapa aku harus memunculkan lagi perasaan itu? Aku sudah hidup selama bertahun-tahun dengan memendam emosi, memendam perasaan baik-baik aja. Jadi ketika dia mau berkenalan lagi, perlu dipahami dulu ada tujuannya. Misalnya dia mungkin mulai menjalin relasi dengan pasangan mungkin, atau ketika dia mulai memiliki anak. Di situ kan kita akan jadi lihat bahwa nih, karena kamu mulai berelasi dengan manusia lain, yuk mulai kenalan sama perasaan-perasaan itu lagi. Itu pun ketika coba untuk diajak memunculkan perasaan yang dulu ditekan oleh keluarganya itu, akan menjadi tantangan lagi. Karena merasa nggak aman. Betul. Jadi gimana cara untuk berkenalannya? Yaudah pelan-pelan dulu. Dan kita ngajak untuk melihat, ternyata nggak apa-apa tuh. Nah, bagusnya juga ini maka butuh support dari lingkungan. Ketika misalnya dia mulai menunjukkan perasaan, maka pasangannya akan memvalidasi bahwa it's okay, nggak apa-apa untuk memiliki perasaan tersebut. Jadi dari negatif, nggak perlu jadi super positif. Netral dulu aja, nggak apa-apa kok punya perasaan itu. Ya, karena perasaan sendiri itu come and goes ya. Betul. Oke. Nah, ketika seseorang tuh terlalu lama nih, kayak tadi merepresikan sesuatu gitu ya. Kadang kan kita tuh kayak, memendam emosi itu terlalu kayak, itu tuh jadi bahaya nggak sih, kayak terlalu jadi nggak nyaman buat kita tuh, kayak apa perlu dibicarakan atau perlu kayak ada nggak sih urgensi untuk kayak ngebicarain itu gitu, kayak atau
sering banget gak sih orangnya tuh jadi kayak ngambil kesimpulan sendiri gitu. Oke, ya. Perasaan itu kan sebenarnya sinyal dari tubuh ya. Jadi ketika kita mematikan itu, menghentikan sinyal tersebut, mungkin dalam batas tertentu kita baik-baik aja. Contoh gini deh, waktu aku pernah terkena COVID ya, gitu, yang Iya, nggak iya, bisa iya, iya. mencium bau. Iya, 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 Anggaplah iya. aku jadi kehilangan, nggak bisa mencium bau sama sekali. Dalam batas tertentu, nggak masalah. Tapi seandainya pekerjaanku adalah yang berhubungan dengan memasak atau merakit parfum, itu jadi masalah besar. Oke, nah sama juga dalam hal ini, mungkin ada beberapa orang yang bisa menjalani hari baik-baik saja tanpa menggunakan perasaan yang terlalu berat. Misalnya orang yang berhubungan dengan full logic, misalnya berhubungan dengan programming. Ya kan, dia yang penting adalah tentang gimana logiknya berpikir. Iya. Orang yang mungkin berhubungan dengan dia berjualan, ya yang cuma dapat uang, pokoknya pasar gitu. Mungkin perasaan tidak perlu dominan di situ. Tapi bagi orang-orang yang tadi perlu untuk menggunakan perasaan ketika berelasi, ngobrol sama orang, kayaknya jadi akan mengganggu suatu saat nanti. Iya, Begitu. iya, iya, iya. Ketika dia punya anak, ketika dia punya Betul. pasangan. Dan mungkin bisa jadi bukan dia yang bermasalah. Ya anggaplah ketika dia memasak terus misalnya dibuat bahwa oke, ini baunya terlalu menyengat. Lah kalau dia nggak bisa mencium bau kan nggak masalah buat dia. Tapi akan jadi masalah bagi orang-orang lainnya. Kadang-kadang jadi menggerakkannya gini, mau nggak kamu mencoba untuk memperbaiki perasaan ini supaya kamu bisa berrelasi lebih baik dengan orang-orang sekeliling kamu. Begitu. Ketika kita nih memaksakan kita menginvalidasi perasaan seseorang, apa itu tuh sebenarnya bentuk apa ya? Kayak bentuk kita tuh sebenarnya denial atau kita belum selesai sama perasaan kita sendiri. Bisa jadi seperti itu. Mungkin gini ya, sama kayak ketika misalnya kita melihat seseorang yang nangis, kita pengen cepet-cepet buat dia berhenti. Kita pengen ngasih tisu misalnya. Iya. Bisa jadi kita bukannya bersikap baik sama dia, bisa jadi bener kita yang nggak Nggak nyaman nyaman. melihat itu. Jadi kita pengen, aduh ini menyakitkan, ini maaf nih, pemandangan yang nggak enak bagiku. Berikan tisu, tolong berhenti menangis sekarang. Cuma kemungkinan kalau tanya, kamu melakukan itu ya? Enggak lah, aku mah ngasih ini karena kasihan sama dia. Begitu. Padahal kalau misalnya kita ngomong tentang kasihan, bukannya kasihan ya orang yang lagi menangis, terus tiba-tiba kamu nyuruh dia untuk berhenti, nggak boleh menunjukkan itu. Gitu kan. Nah, so, betul banget. Kadang-kadang ada perasaan dari diri kita sendiri yang kalau nggak diolah dengan baik, ini bisa membuat kita jadi, namanya itu memproyeksikan perasaan itu kepada orang lain. Kalau dalam ilmu psikiatri ya, itu kenapa kami diajak tuh untuk mengenali semua trauma-trauma masa lalu, apa yang menjadi unfinished business kita. Karena kalau nggak diolah dengan baik, ini akan membuat kami jadi nggak fair sama pasien. Bisa jadi invalidating. Misalnya nih, anggaplah kita punya anak, Hiro, sudah nggak ada. Apabila ada seorang pasien datang dengan ngeluhin, dok, anak saya bandel banget sih. Nyebelin Nah, gitu. kalau aku nggak mengolah dengan baik, bisa jadi aku invalidate perasaannya. Bu, ibu pernah mikir nggak sih, Bu, perasaan orang tua yang anaknya nggak ada? Gitu. Padahal kan nggak ada salahnya dia menyampaikan keluhan tersebut. Cuma tadi, kalau aku nggak memproses dengan baik, tanpa sadar aku bisa invalidate itu. Dan lihat, waktu aku invalidate perasaannya itu kan tidak secara sadar. Dan bahkan bukan niatku untuk menjelekkan si ibu ini. Mungkin aku bilang, yo Bu, kita bersyukur gitu ya dengan anak yang masih ada. Nah, tapi itu kita perlu untuk belajar gimana menyadari ketika kita invalidate perasaan orang. Ini tuh jadinya kayak masuk ke kaum mendang-mending gak Oh, sih? bisa. Kayak ya lu masih mending gitu, kayak karena tadi pas kedengerin kamu menjelaskan itu jadinya masuk ke kaum mendang-mending gak sih? Betul. Kalau menang-menang itu kan mencoba untuk menginvalidate perasaan Seseorang orang kan, supaya dia merasa jadi lebih superior di Superior. atasnya. Oh gitu ya. Nah, makanya kita ada anggapan begini nih. Kenapa kita jangan membandingkan rasa sakit? Orang yang tenggelam di kedalaman 5 meter dan tenggelam di kedalaman 20 meter, sama-sama nasibnya sama. Iya sih, nggak ada yang lebih Nggak baik. bisa dibandingkan, nggak bisa kayak, oh kok masih mending, kemarin ini tenggelam 20 meter. Sama nasibnya. Jadi justru kita gunakan pengalaman itu bukan untuk membandingkan, tapi justru supaya kita bisa memvalidasi perasaan orang lain. Nih, kalau misalnya ya, kan tadi tuh kalau kamu bilang di awal, orang tuh yang kurang validasi akan terus mencari validasi. Kadang dia tuh udah tahu nih, dia tuh butuh validasi, terus dia nyari validasi, tapi nih orang malah haus terus-terusan mencari validasi ke orang lain. Betul. Kayak ada sesuatu yang nggak selesai dari diri dia. Sebenarnya tuh karena apa sih? Mungkin ini jadi lebih relate kalau kita anggap validasi ini kayak uang. Seorang anak yang dari lahir sudah berada di keluarga yang super kaya raya, maka dia nggak terlalu takut kehilangan uang. Oke? Sedangkan anak yang terlahir di keluarga yang sangat-sangat struggle, yang sangat financially susah banget, suatu hari akhirnya dia mendapatkan uang, bisa dua kemungkinan.
Bisa dia menjadi aman dan menjadi happy, bisa juga dia malah merasa takut. Takut menjadi seperti dulu lagi. Wah, trauma kemiskinan is real. Oh, iya iya. Sama dalam kondisi ini, orang yang dulu nggak pernah mendapatkan, ketika dia tiba-tiba mendapatkan, dia nyaman, tapi kan dia takut kehilangan itu lagi. Seperti dia dapat duit nih, wah dapat duit senang, tapi kalau duit ini habis gimana ya? Gimana kalau suatu saat dia berhenti memberikan uang ini padaku? Akhirnya dia jadi berpikir, aku perlu sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan itu. Dan sayangnya tadi perilaku ini mungkin membuat orang yang memberikan validasi ini pun jadi capek juga. Karena dia udah ngasih, misalnya validasi, kayak masih lagi, akhirnya tuh jadi, capek banget. Begitu. Sangat-sangat menimbulkan penderitaan banget ya. Bagi dia maupun bagi orang sekelilingnya. Akhirnya orang lain dituduh bahwa kamu kurang memvalidasi aku. Lah, padahal dia udah berusaha sebaik-baiknya. Belum lagi juga dia jadinya malah over-validate ya dirinya sendiri. Over-validate dirinya sendiri, dan gak bagus juga ya, karena validasi yang banyak itu belum tentu bagus kan. Validasi tanpa refleksi itu berbahaya. Oke. Kapan sih kalau misalnya kita tuh ngerasa kita tuh ternyata orang yang diinvalidasi sama orang tua kita dulu atau sama pertemanan kita dulu, dan kita harus go to the professionals? Oke. Mungkin gini ya, invalidasi itu kita bisa rasakan kok ketika kita merasakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, tiba-tiba mendapatkan kayak pertentangan, itu mungkin kita sedang diinvalidasi. Tapi ingat, nggak semuanya. Bisa jadi beda pendapat itu pun wajar untuk terjadi. Wajar, iya. Contoh kalau aku bilang bahwa durian itu enak. Enggak enak. Nah, apakah ini kayak segmen kita nih. Iya. Apakah artinya ada yang suka dan gak suka? Betul, apakah artinya pendapatku diinvalidasi oleh kamu? Atau kamu sekedar memberitahu bahwa, oh ya sudah, kamu suka durian, aku enggak? Ya, agree to disagree aja ya. Nah, sedangkan kalau misalnya yang invalidasi tuh, wah kamu salah, durian itu tuh harusnya tuh enak, kamu salah aja belum Kamu pernah nyoba. aneh. Nah, Gitu. itu kan jadi invalidate. Nah, ketika tadi bukan cuma beda pendapat, tapi ada unsur mau mengendalikan, itulah mulai ada problemnya. Ya. Makanya ada banyak pasangan yang beda pendapat. Kami banyak beda pendapat ya. Jadi Iya. durian misalnya enak, gak enak. Gak enak. Cokomin enak. Gak enak, rasanya kayak pasta gigi. Nah, itu kan beda pendapat kan. Iya. Ayam, dada. Paha. Nah, tapi kami jadi sepakat bahwa ya sudah, nggak mengontrol satu sama lain. Justru dengan adanya itu, jadi saling menghargai. Kalau misalnya aku mau membelikan makanan, oh aku tahu nih Sora sukanya yang paha, aku berikannya paha. Aku nggak invalidate, gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau mengontrol misalnya kayak, wah Sora nih salah, harusnya makan dada karena dada itu proteinnya tuh lebih tinggi. Tapi nggak bisa ditelan. Ya kamu kurang berusaha. Nah, itu kan yang sering terjadi kan. Iya. Dan kita jadi memproyeksikan, aku bisa nih menelan ini, mungkin kamu kurang mengunyah saja. Pegel ngunyahnya, Nah, terus gak ketelen. Itulah yang terjadi ketika kita tadi mencoba untuk mengendalikan orang lain. Tapi kalau sebatas, oh ya sudah kita punya pendapat berbeda, let's agree to disagree, bisa kok orang hidup berdampingan tanpa pendapatnya sama. Iya, kayak bubur diaduk dan gak diaduk udahlah. Iya udah gitu. ya, kita semua tahu kok bubur jangan diaduk gitu kan. Iya, itu kita sepakat ya. Sepakat. Selamat dulu. Nah, oke, kapan sih validasi ini mulai untuk menjadi nggak baik? Kayak misalnya kita mulai nih ganti ya. Tadi kan diinvalidasi, sekarang kita over validations. Kapan sih kayak kita ketika mau memvalidasi orang, kapan validasi ini bentuknya udah mulai nggak bagus? Oke, Jadinya kayak udah mulai kita over validation ke orang ini. Ketika validasi itu bukan lagi cuma di perasaan, tapi kita mulai menuju ke perilaku. Misalnya ya, kalau aku bilang bahwa aku kesel nih sama orang. Misalnya aku liat editor nih, aku kesel nih sama editor nih, aku pengen mukul dia. Perasaan itu valid. Bawa pentungan. Nah, tapi kalau aku bener langsung, wah perasaanku valid nih, aku pukul kan perasaanku valid. Itulah yang mulai menyakiti orang. Maka perasaanmu valid, tapi hanya karena perasaanmu valid bukan berarti perilakumu dibenarkan. Oh, gue kesel sama cowok gue selingkuh. Nah, itu perasaan tadi, merasa kecewa, merasa gak dicintai, itu valid. Tapi yang penting kan tadi, validasi perasaan harus disertai dengan refleksi juga. Aku kesel sama seseorang, kenapa ya aku kesel ya? Bagian mana yang aku keselnya? Apa aku kesel karena dia melakukan sesuatu, karena omongan dia, atau karena dia mengingatkan akan seseorang di masa lalu. Nah, itu fungsinya kita mendeteksi satu perasaan itu. Bukan cuma sekedar ya kita ngomong, kenapa kamu ngeblok dia? Ya, aku kesel sama dia, kan perasaanku valid. Itu loh yang jadinya bikin orang kesel, kayak aduh dikit-dikit ngomongin perasaan valid tanpa memahami orang lain juga punya perasaan loh. Iya, orang lain juga manusia. Dan perasaan orang lain berarti kan valid juga. Iya, rocker juga manusia, men. Loh, iya. Punya rasa, punya hati. Jangan disamakan dengan Pisau belati. kan ketika
kita nih mulai over validations, kita tuh juga mulai over labeling ke seseorang. Jadi kayak, wah iya ini gue kesel karena si ini, gue kesel sama si ini jadinya toxic gini, wow rentet tuh banyak tuh gitu. Dan bikin kita tuh cerita jadinya kita over, jadi victim mentality juga nih. Bisa. Ya bahkan over validasi ke diri sendiri aja bisa loh untuk buat kita jadi victim mentality. Misalnya nih, anggap ya bahwa aduh aku selalu gagal dalam cinta. Iya. Terus aku validate, it's okay, nggak apa-apa kok, memang kan perasaanmu valid, ini bla bla. Tapi Hopeless aku romantic emang kayak gitu kok. tanpa gitu. aku refleksi, kenapa ya aku selalu gagal dalam cinta? Jangan-jangan aku mengulangi pola yang sama. Kan seringkali tuh ada yang omongan tentang falling in love with people you cannot have. Itu ada penjelasan secara psikologisnya. Seseorang yang mereka sudah terlalu percaya dengan konsep, udahlah aku nggak bakal menemukan cinta sejati, aku pasti ditinggalkan. Nah, ketika dia sudah punya narasi tersebut, tanpa sadar dia mau membuktikan narasi itu. Kan? Ya, Hyemin nih pernah bilang tuh, Ya. ego doesn't want to be happy, ego just want to be right. Jadi dia akhirnya tanpa sadar akan menjalin hubungan dengan orang-orang yang tanda kutip salah menurut dia. Yeah. Entah ini berbeda, terlalu jauh, berbeda agama, berbeda suku, berbeda umur, status ekonomi. Dan setiap kali itu terjadi, dia jadi membuktikan, tuh kan bener aku nggak bakal menemukan cinta sejati. Dan kan? Gue korbannya lagi. Yes, gitu. Dan itu kan validasi. Iya ya, kasiannya kamu selalu ditinggalkan. Validasi kan? Iya. Bagus kan sebenarnya seperti itu. Tapi kalau nggak dilalui dengan refleksi, kamu selalu ditinggalkan, kenapa ya? Coba kita refleksi. Kalau nggak ada tahap itunya, malah jadi victim mentality. Jadi kita malah, iya nih dunia jahat sama aku. Iya, nah itu yang jadi bahaya. Iya, Makanya kami juga ketika ketemu dengan pasien ya, kami mencoba untuk memvalidasi. Tapi kalau yang bagus itu, setelah itu kami bakal coba untuk kayak disentil. Ya udah, sekarang mau ngapain? And then what? Itu perbedaan antara AI dengan real terapi. AI didesain untuk bikin kamu nyaman, tapi terapi yang beneran itu didesain untuk membuat kamu merasa tidak nyaman pada akhirnya. Olahraga misalnya. Iya. Ya, olahraga ada yang bikin nyaman, ketawa-ketawa, tapi olahraga yang membuat lebih kuat itu didesain untuk bikin kita nggak nyaman. Akan bikin kita jadi pegel, akan bikin kita capek, tapi setelah itu jadi tumbuh dan berkembang. Iya. Begitu. Nah, jadi makanya kan kita perlu sepaket validasi iya, tapi refleksi juga iya. Plus kita juga bisa untuk second guessing. Jadi kita kayak mencoba untuk merefleksikan lagi. Jangan-jangan validasiku salah. Waktu aku bilang nih bahwa, temanku nih nyebelin, toksik. Oke, perasaanmu saat ini valid. Tapi kita coba untuk ngecek, apakah ini benar atau enggak dia nyebelin atau cuma pikiran kamu saja berdasarkan data-data saat itu. Iya. Akan seringnya berubah ya, bahwa ini orang pokoknya nyebelin banget. Berapa hari kemudian ternyata dia baik sama aku. Kita perlu berlatih untuk berjarak dari perasaan itu. Nah, kalau gitu kita langsung aja masuk kali ya ke sesi semangka. Jadi gimana sih caranya untuk kayak kita tuh gak menginvalidasi perasaan seseorang dan kita juga gak over validation perasaan seseorang. Jadi langsung ya masuk ke sesinya semangka. Sesi mengupas solusi kehidupan. Solusinya dong kakak. Halo, ya saya mengerti. Ya saya paham validasi Pasti kamu. gitu. Sip. Baiklah. Jadi gimana dong Oke. caranya gitu biar ketika nih orang nih curhat ke kita atau misalnya kita mendengarkan cerita teman kita gitu. Terus ya kita mau memvalidasi itu tapi tidak berlebihan. Baik. Tapi ya kita mau berempati tapi ya tidak sampai simpati. Oke. So, validasi gimana supaya tidak berlebihan gitu ya. 3 potong semangka untuk hal ini. Mungkin ini ya, 3 potong semangka untuk bagaimana supaya ini validasi nggak menjadi suatu label yang nempel banget ya. Itu kan supaya kita jadi ya tadi nggak victim mentality juga. Potongan semangka pertama, kamu perlu untuk menyadari bahwa validasi itu, yang kita validasi adalah perasaannya, bukan perilakunya. Oke? Ketika teman kamu misalnya nih dia lagi patah hati, terus dia misalnya jadi mabok-mabokan, kebut-kebutan di jalan, atau bahkan langsung masuk dating apps, kenalan sama banyak orang. Yang kita validasi perasaannya, ya kamu patah hati. Bukan, ya pantesan kamu jadi mabok-mabokan sambil nyetir di jalan ngebut. Oh iya, cowok gue nyebelin, jadi gue selingkuh. Ya wajar sih, kan cowok lo nyebelin. Nah, lihat deh, yang kita validasi bukan perilakunya. Oke. Yang kita validasi adalah, yes, kamu mengalami kecewa, kamu mengalami sedih. Tapi kita juga bisa ngajak dia untuk mempertanyakan, tapi menurutmu nih, apakah benar kalau langsung seperti begini? Nah, itu jadi kita pun juga ke diri sendiri sama. Perasaanku valid, tapi apakah aku harus melakukan atau enggak? Iya. Ini termasuk kemanapun loh, kalau teman-teman yang misalnya lagi scrolling di e-commerce. Iya. Wih, ada yang lucu.
Oh. Pengen beli, Ya. perasaanmu valid. Nah, Tapi hanya karena perasaan valid bukan berarti kamu harus mengikuti itu. Oke? ada yang namanya 3 days rules, guys. Nah, 3 days rule itu gimana? Kalau kita nemu sesuatu yang lucu dan kamu pengen beli supaya nggak buru-buru, taruh Masukin dulu. dulu ke keranjang 3 hari. Ya, cek 3 hari kemudian. Apabila setelah 3 hari perasaannya jadi berkurang atau mungkin bahkan udah hilang, ya udah, tidak usah usah dibeli. Gitu. Tips finansial dari Sora. Potongan semangka kedua. Oke. Setelah kita tadi memvalidasi, kita berikan label nih satu perasaan bahwa oh ini aku sedih, aku kecewa, gitu. Kita Overwhelmed. tanyakan, ya overwhelmed atau apapun gitu yang ngerasakan, kita akan tanyakan dulu. Label ini membuat aku tumbuh atau membuat aku nyangkut? Oke. Iya, Apabila label ini membuat aku jadi tumbuh, misalnya, wah aku sedih, aku kecewa. Terus mikir tumbuhnya gimana? Maka aku harus memperbaiki diriku. Aku harus memperbaiki penampilan. Mungkin kalau ngerasa, oke, mungkin badanku memang agak loyo. Mungkin aku harus membuat aku lebih jadi tangguh. Nggak apa-apa label tersebut. Tapi ketika nyangkut, ya itu yang tadi. Bahwa, aku memang payah. Aku memang badannya nggak bagus. Ya udahlah, aku nggak bakal menemukan cita sejati. Nah, itu yang bahaya. Label itu nggak membuat tumbuh, melainkan buat kita jadi nyangkut. Nyangkut, iya. Oke? Nah, potongan semangka ketiga adalah, boleh kok nge-label diri sendiri. Tapi jangan satu label ya. Oke? Jangan sampai aku mengatakan bahwa, iya aku orangnya kan pemarah. Nah, jadi soalnya cuma satu doang. Identitas Andreas cuma sebagai pemarah. Gimana kalau aku membuatnya? Ya, aku pemarah, tapi kadang-kadang aku juga bisa sabar kok untuk hal tertentu. Aku marah hanya untuk beberapa hal saja. Oh ya, aku juga orangnya suka untuk berbagi, aku suka bercerita, aku orang yang setia kawan. Semakin banyak label yang kita berikan, akhirnya kita jadi manusia utuh dengan mungkin ada flow di beberapa titik saja. Nah, kadang ada kan orang yang ketika, aduh aku jerawatan di hidung, wah aku jelek nih. Dia baru saja naruh semua identitas dirinya Di hanya satu jerawat. jerawat itu aja. Tapi kalau dia melihat bahwa, yap aku cukup oke, hidungku memang lagi jerawatan dan mungkin orang-orang akan memperhatikan itu, tapi ya udahlah ya. Ada Nggak apa-apa. apa yang bisa dilakukan dengan jerawat tersebut? Kan bisa pakai pimple patch. Betul Kan sekali. bisa ke dokter kulit. Oke. Oke, gitulah 3 potong semangka supaya kita tetap bisa memvalidasi perasaan kita sendiri, tapi nggak kebablasan. Ya, dan jangan lupa ya tetap refleksi. Validasi akan tidak berguna kalau tidak diiringi oleh refleksi. Oke, gimana, sudah cukup menjawab tentang validasi, over validation dan invalidations? Apa kalian adalah korban dari invalidasi atau mungkin kalian adalah korban dari over validations gitu. Nah, kalau kayak gitu kalian boleh lah kayak komen-komen di kolom komentar bawah. Tapi sebelum komen boleh kalian diklik subscribe-nya dan diklik juga tombol notifikasinya biar kalian kasih validasi buat kita. Kalau kalian kayak aku udah subscribe Ruang Tunggu dan nonton sampai akhir, wah itu validasi banget tuh buat kita. Dan refleksi Betul. juga kalau kalian ngasih masukan. Betul sekali. Oke. Anjay, masuk Pak Eko. Oke, kalau kayak gitu juga jangan lupa di follow juga Instagram Pot Ruang Tunggu di @pot.ruangtunggu dan Instagramnya Dr. Andreas di @der.indriamon. dan Instagramnya Little Suara @littlesora. Oke. Oke, kalau kayak gitu sekian kali ini Dan ingat di setiap perhentian pasti ada ceritanya. ceritanya. Bye bye. Selamat nunggu Ruang Tunggu.